Halo sahabat tonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Hyperknife. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai dengan dua dokter yang akan melakukan dua operasi. Salah satunya adalah Jung Seok. Seok melakukan operasi otak di ruang operasi yang tersembunyi di sebuah kuil. Dengan dibantu oleh Dr. Hyunho dan timnya. Seok harus mengangkat tumor dari otak seorang gangster yang masuk ke dalam depo polisi bernama Kim Du-bong. Operasi ini juga diawasi oleh anak buah Kim yang setia menjaga Kim. Sedangkan dokter lainnya adalah seorang pria tua bernama Choi Dok-hee. Dokter Choi sedang melakukan operasi di ruang operasi resmi di rumah sakit. Setelah selesai melakukan operasinya, Dokter Choi bertemu dengan seorang detektif yang sedang menyelidiki pembedahan ilegal. Detektif tersebut menunjukkan sebuah video operasi otak secara ilegal kepada Dokter Choi dan Uyong. Melihat video tersebut, Uyong menjelaskan kalau operasi otak yang dilakukan dalam video itu adalah operasi yang sangat sulit, hampir mustahil dilakukan di luar rumah sakit. Dan di Korea, hanya Dr. Choi lah yang sanggup melakukan operasi macam itu. Jadi menurut Uyong, kemungkinan besar operasi tersebut gagal, alias pasien yang dioperasi kemungkinan meninggoy lah gitu. Setelah detektif itu pergi, Uyong bertanya kepada Dr. Choi apakah tangan dalam video itu adalah tangan Seok. Dr. Choi tidak terlalu meladeni Uyong dan menyuruhnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian Dr. Choi menelepon seorang wanita bernama Nyonya Ra. Dr. Choi memintanya untuk menemukan seorang makelar bedah ilegal yang bernama Min. Nyonya Ra berjanji untuk memberikan informasi terkait Min secepatnya. Kembali ke rumah sakit yang tersembunyi di dalam kuil. Seok bangun dari tidurnya dan memeriksa Kim. Hyunho melaporkan kalau Kim sudah siuman dan kondisinya membaik. Kim pun berterima kasih kepada Seok karena telah mengoperasinya. Berarti operasi yang dilakukan Seok berhasil ya sahabat nonton. Setelah itu, perawat yang ikut serta dalam operasi kemarin malam mendekati Seok. Miran mengatakan bahwa dia mengenali Seok karena dulu Miran juga bekerja di bedah saraf rumah sakit Universitas Yonshin. Sembari sedikit meledek, Miran berkata kalau dia tahu masa lalu kelam Seok dengan Dr. Choi. Karena tidak suka dengan perkataan Miran, Seok menanyai Yongju tentang Miran. Yongju mengatakan bahwa Miran disewa oleh para gangster tersebut. Tapi Yongju mengungkapkan kalau Miran juga bukan orang bener kok. Dia tuh melakukan malpraktik di rumah sakit tempat dia bekerja dulu. Dan sekarang Miran bekerja di panti jompo. Yongju juga mengklaim kalau Miran adalah orang jahat. Dia pernah memberikan obat yang salah kepada para lansia itu, agar mereka nggak bisa bergerak ataupun bicara. Nah, sekarang kita melihat nih si Miran mendatangi Kim. Miran memasukkan obat ke dalam infus Kim dong. Jadi ketika Seok masuk ke ruangan Kim untuk mengganti perbannya, Seok mendapati Kim pingsan. Miran yang juga berada di sana mengaku kalau dialah yang telah membuat Kim pingsan begitu. Selanjutnya Miran menggunakan kesempatan ini untuk memeras Seok. Dengan alasan karena izin praktik kedokteran Seok kan sudah dicabut. Tapi Seok malahan melakukan pembedahan di luar rumah sakit. Miran ingin agar Seok memberinya imbalan agar Miran tidak membocorkan hal ini. Dengan tersenyum licik, Seok pun setuju. Dia meminta nomor rekening Miran. Di tempat lain, Dr. Choi dan Nyonya Ra bertemu dengan Min si makelar bedah ilegal. Dr. Choi menunjukkan video yang kemarin itu ditunjukkan oleh detektif kepada Min. Tapi Min mengatakan dia juga punya video itu. Itu adalah video dari orang Tiongkok yang juga sedang mencari dokter yang melakukan pembedahan di dalam video tersebut. Min mengklaim kalau dirinya nggak ada sangkut paut sama video tersebut karena Min nggak ngurusin pembedahan otak. Setelah itu, Dr. Choi dan Nyonya Ra pergi. Di dalam mobil, Dr. Choi tampaknya yakin kalau dokter bedah di dalam video itu adalah Seok. Malam itu, Dr. Choi bertemu dengan Inspektur Yang, seorang kenalan dari kampung halamannya. Inspektur Yang terus-menerus bercerita tentang bagaimana Dr. Choi adalah seorang jenius di kota mereka yang diterima di sekolah kedokteran. Tapi tiba-tiba, Dr. Choi merasa tidak enak badan dan bergegas ke kamar mandi untuk minum obat. Keesokan harinya, para bawahan Kim mulai membuang semua bukti operasi. Mereka mengumpulkan semuanya di satu tempat untuk menguburnya. Di kamar, Kim berterima kasih kepada Seok dan menawarkan bantuannya jika suatu hari Seok membutuhkannya. Kim dan para bawahannya segera meninggalkan tempat itu bersama Dr. Hyunho. Hyunho ini adalah salah satu rekan kerja Seok yang akan menjaga Kim selama beberapa hari. Sementara Seok, Yongju, ahli anestesi dan Miran adalah orang-orang terakhir yang berada di tempat itu. Seok lalu meminta semuanya untuk membantunya membersihkan tempat itu. Malam harinya, Seok meminta Yongju untuk sekarang juga mengantarkan sebuah kotak es kepada Hyunho, karena Hyunho lupa membawanya tadi. Seok memperingatkan Yongju untuk tidak melihat isi di dalam kotak es tersebut. Setelah mengantarkan Yongju pergi, Seok kemudian meminta dokter anestesi untuk beristirahat juga ke tempat sauna terdekat gitu. Dalam perjalanan, Yongju tidak dapat menahan godaan dari rasa penasarannya. Jadi dia membuka kotak es tersebut.
Tapi di dalamnya hanya ada beberapa bungkus keripik. Jadi Yongju memutar balik mobilnya. Di dalam kuil, Miran meminum air dari botol Seok dan akhirnya jatuh pingsan. Saat Miran terbangun, dia tidak dapat menemukan tasnya. Jadi Miran mencoba mencari tasnya. Dan akhirnya Miran menemukan tasnya di ruang operasi. Tapi tiba-tiba dari belakang, Seok menyerangnya. Seok menarik leher Miran dengan sebuah tali. Gak beberapa lama kemudian, Yongju kembali ke tempat itu dan menemukan Seok yang dengan santainya bertanya, "Kita punya sekop kan?" Beberapa hari kemudian, Nyonya Ra membawakan foto Seok yang sedang bermain dengan anjing Rottweiler peliharaannya kepada Dr. Choi. Foto itu membuat Dr. Choi tersenyum. Dan Nyonya Ra berkomentar kalau sepertinya Dr. Choi senang bisa melihat Seok kembali, walaupun hanya dari foto aja. Sementara itu, kita melihat Seok kini kembali bekerja di apoteknya, di sebuah kota kecil gitu. Setelah dia selesai bekerja, Seok melihat di seberang jalan ada seorang pria dengan gelang di pergelangan kakinya sedang menatap Seok. Di Korea, kalau ada pria yang menggunakan gelang kaki seperti ini, menandakan dia tuh mesum dan pernah melakukan tindakan asusila. Tanpa takut, Seok malahan membalas tatapan si pria tersebut. Di rumah, Seok menceritakan hal itu kepada Yongju. Seok mengatakan kalau pria itu membuatnya kesal. Mendengar itu, Yongju tanya, "Terus kamu mau menghabisi nyawanya?" Seok menjawab, "Enggak ah, buat apa?" Yongju berkomentar, "Lah, kemarin aja kamu menghabisi si Miran. Kamu bener-bener psikopat loh." Sebagai tanggapan, Seok berkata, kalau dirinya sudah menyelamatkan satu orang. Karena itu dia menghabisi satu orang. Itu namanya membantu bumi. Wah, luar biasa ya. Kemudian tiba-tiba Seok mendapat telepon dari Dr. Choi yang mengatakan bahwa dia akan datang menemui Seok. Telepon itu mengguncangnya. Kilas balik menunjukkan Dr. Choi mengusir Seok dari ruang operasi. Karena sangat tidak terima dengan hal ini, Seok pun tenggelam dalam kemarahannya. Jadi Seok mencoba mencekik Dr. Choi, tapi dokter lain berhasil menghentikan Seok. Dr. Choi kemudian menampar Seok dan mengatakan bahwa Seok tidak akan bekerja di ruang operasi manapun lagi. Lalu Seok berlutut di tengah hujan, memohon pengampunan dari Dr. Choi. Tapi Dr. Choi tidak mengabulkannya dan pergi meninggalkan Seok. Hal ini sangat membuat Seok marah dan frustasi. Kembali ke saat ini, Dr. Choi akhirnya tiba di rumah Seok. Setelah berbincang-bincang sebentar, Dr. Choi menunjukkan video operasi otak yang didapatnya dari detektif kepada Seok dan mengatakan bahwa kemampuan operasi Seok sudah meningkat jauh. Dr. Choi lalu mengakui bahwa dirinya sedang sakit. Ia menderita glioma batang otak. Dr. Choi ingin agar Seok mengoperasinya, tapi Seok mengatakan kalau dia nggak bisa. Kan izin praktiknya udah dicabut. Namun Dr. Choi tetap memaksa. Karena itulah Seok marah dan membentak Dr. Choi dan menanyakan kenapa saya harus melakukannya untukmu. Dengan tenang Dr. Choi menjawab, itu karena polisi sedang mencari Seok. Saat Dr. Choi pergi meninggalkan rumah Seok, ia kembali merasakan sakit yang teramat sangat. Jadi Dr. Choi mencoba mengeluarkan obatnya. Namun Seok menendangnya dan memecahkan botol obat tersebut, sambil tertawa histeris. Setelah menghancurkan obat Dr. Choi dengan amarah yang menggebu-gebu, Yongju mendatangi Seok dan memintanya untuk berhenti. Kemudian, karena melihat Dr. Choi terkapar pingsan, Yongju pun memanggil ambulans untuk membawa Dr. Choi ke rumah sakit. Kita lalu dibawa ke kilas balik saat Seok masih menjadi residen di rumah sakit Yonshin. Suatu hari, Seok melihat pengumuman yang memberitahu kalau Dr. Choi akan bergabung dengan rumah sakit Yonshin. Hal ini sangat membuat Seok senang. Pada hari pertama Dr. Choi tiba di rumah sakit Yonshin, seorang rekan dokter memberikan Dr. Choi peringatan tentang betapa uniknya seorang residen yang bernama Seok. Bahkan, esai yang dibuat oleh Seok pun tidak biasa. Saat sedang berberes di ruangan barunya, tiba-tiba Seok mendatangi Dr. Choi. Saat melihat Seok, Dr. Choi tahu kalau Seok adalah residen yang diceritakan oleh rekannya tadi. Seok lalu mulai berbicara tentang kuis syaraf minggu ini. Seok menunjukkan analisisnya kepada Dr. Choi. Seok pun terus mengoceh tentang minatnya terhadap ilmu bedah saraf otak dan kekagumannya terhadap Dr. Choi. Intinya si Seok ini ngefans berat lah sama kepintaran dan keahlian dari Dr. Choi. Suatu malam saat hujan, Seok mendatangi Dr. Choi dan meminta Dr. Choi untuk menuangkan semua ilmunya kepada Seok. Seiring berjalannya waktu, Seok akhirnya menjadi anak didik Dr. Choi. Kembali ke masa sekarang, Dr. Choi lalu menemui Hyunho di kliniknya. Dr. Choi memperlihatkan sebuah foto otak kepada Hyunho. Tapi Hyunho berkata kalau dia nggak bisa mengoperasi otak itu. Kenapa nggak Dr. Choi aja yang melakukannya? Dr. Choi mengatakan kalau itu adalah foto otaknya sendiri. Gimana Dr. Choi mengoperasi otaknya sendiri ya kan? Akhirnya Hyunho mengetahui kalau Dr. Choi sedang menderita penyakit serius. Siang harinya, Hyunho mengunjungi Seok. Tapi Seok dengan tegas mengatakan kalau dia nggak mau mengoperasi Dr. Choi dan lebih baik membiarkan Dr. Choi mati aja. Tapi Hyunho berusaha membujuk Seok untuk melakukan operasi itu. Karena sebagai imbalannya, Dr. Choi akan berbicara kepada Dewan Kedokteran untuk mengembalikan izin praktik Seok.
Tapi Seok menegaskan kalau dia nggak masalah kok dengan situasinya sekarang kayak gini. Kemudian malam harinya, Seok membakar semua penelitian, makalah, dan catatan medis yang pernah Seok buat dulu saat dia menjadi anak didik Dr. Choi. Keesokan paginya, pria gelang kaki mendatangi Seok ke apotek. Awalnya, dia membeli tisu antiseptik. Namun pria itu mengoceh kalau kemarin dia melihat Seok membiarkan Dr. Choi tergeletak pingsan di depan rumah Seok. Pria itu lalu mengajak Seok untuk berpergian ke Seoul demi menghilangkan stres. Tentu aja Seok menolaknya. Setelah pria itu keluar dari apotek, Seok dan rekannya melihat pria itu sedang memukuli seorang wanita yang adalah kakaknya sendiri. Saat siang hari, ketika Seok dan rekannya sedang makan bersama, Yeonho menghubungi Seok, mengatakan kalau ada operasi malam ini. Apakah Seok bisa? Pasiennya adalah seseorang yang menderita glioma garis tengah difus. Mendengar itu, Seok pun langsung menerima tawaran itu dengan sangat bersemangat. Dia bahkan meninggalkan rekannya sendirian. Malam harinya, Seok pun mendatangi tempat di mana operasi akan dilakukan. Kita lalu dibawa kembali ke kilas balik. Jadi dulu sebenarnya Seok akan dikirim ke Boston untuk melakukan penelitian. Tapi tiba-tiba Dr. Choi mengganti Seok dengan Uyong. Dengan marah, Seok mendatangi ruangan Dr. Choi. Tapi di saat itu Dr. Choi sedang menerima tamu. Jadi dia meminta agar Seok membicarakan hal ini nanti aja. Namun Seok nggak mau mendengarkan dan malahan mengamuk di situ. Seok nggak terima deh pokoknya kalau Uyong yang pergi menggantikan dirinya. Kebetulan, tamu yang sedang berbicara dengan Dr. Choi adalah Ibu Uyong. Jadi Dr. Choi menyuruh Seok untuk meminta maaf kepada Ibu Uyong karena perkataannya. Seok bukannya meminta maaf. Dia malahan mengatakan kalau Ibu Uyong pasti telah membeli kesempatan ini dengan uangnya. Merasa tersinggung, Ibu Uyong pun meninggalkan ruangan Dr. Choi. Setelah Ibu Uyong pergi, Dr. Choi pun menampar Seok karena sikapnya yang keterlaluan. Nah, sejak saat itulah Dr. Choi tidak memperbolehkan Seok untuk ikut serta dalam semua pembedahan. Kembali ke masa sekarang. Pagi harinya, Seok dan Yeonho membereskan peralatan mereka. Ternyata pasien yang akan dioperasi kemarin malam tuh nggak muncul. Namun Seok udah punya firasat kalau memang sepertinya mereka ini dikerjain gitu. Saat sedang memasukkan seluruh peralatan ke mobil, Seok melihat mobil Dr. Choi. Dia langsung menghampirinya dan mengkonfrontasinya. Karena sepertinya Seok tahu semua ini adalah ulah dari Dr. Choi. Tanpa menanggapi pertanyaan Seok, Dr. Choi malahan berkata kalau ada posisi bagus untuk Seok di Boston. Tapi Seok malahan menyumpahi Dr. Choi agar dia cepat mati aja deh. Di malam hari, Seok mendapati dari jendela rumahnya kalau pria gelang kaki sedang menguntit Seok dari kejauhan. Dan Seok merasa tidak senang dengan hal ini. Gak sampai di sana, Seok juga mendapati kalau restoran tempat dia biasa makan telah disewakan. Restoran itu adalah restoran milik kakak si pria gelang kaki. Yongju menasihati Seok untuk tidak perlu marah dengan hal ini. Karena kan masih ada restoran lainnya gitu di sekitar mereka. Tapi Seok sangat marah karena dia merasa restoran itu adalah miliknya. Seok bahkan setiap hari makan di sana. Seok berjanji akan menghabisi si pria gelang kaki. Tapi Yongju memperingatkan Seok untuk tidak melakukannya. Keesokan harinya, Seok setuju untuk pergi bersama dengan pria gelang kaki. Saat di mobil, Seok memberikannya sebotol teh. Dan pria itu pun meminumnya. Sepertinya di dalam teh itu ada obat tidur. Jadi tiba-tiba saat pria itu kembali tersadar, dia sudah diikat dan dibekap di lantai rumah Seok. Seok mendatangi pria itu dan tanpa berpikir dua kali, Seok langsung menghabisi pria itu. Saat pria itu kehilangan nyawanya, Seok tertawa dengan puas. Setelah melakukan semua ini, Seok menelepon Yongju, menyuruhnya untuk membereskan rumah mereka. Jadi, Yongju itu tinggal bersama dengan Seok. Yongju jadi menyadari bahwa Seok telah menghabisi pria gelang kaki dan langsung memarahi Seok. Tapi dengan nada tanpa merasa bersalah, Seok berkata, "Nggak tahu, itu terjadi begitu aja." Luar biasa dah. Yongju segera bergegas pulang ke rumah dan menemukan barang-barang milik pria gelang kaki. Yongju langsung membakar seluruh barang milik pria itu. Sementara itu di tempat lain, Seok mengubur jasad si pria gelang kaki. Saat sedang mengubur, seseorang mendekati tempat Seok berada. Dan ternyata orang itu adalah Dr. Choi yang telah memergoki Seok. Sedangkan di rumah, polisi yang sedang berpatroli melihat api di rumah Yongju dan Seok. Jadi para polisi itu mendatangi rumah tersebut. Gimana dengan drama baru Pak Umbin? Aktingnya sih bagus banget ya jadi seorang psikopat. Jangan lupa saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat tonton. Sampai jumpa.